Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Yoni Indana dari Universitas PGRI Selampari, jurusan PGSD, ingin menginterview Ibu. Ya, silakan. Nama Ibu siapa? Ibu Nani Yuliarti, Ibu mengajar di mana? di SD 59 Bukit Linggau. Jabatan Ibu di SD itu apa? Guru kelas. Baik Pak, saya mau menginterview Ibu. Apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau menerapkan kurikulum darurat? Iya, sekolah SD 59 Lubuk Linggau menerapkan kurikulum 2013. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 itu Bu? Sejak tahun 2017 dengan 2019 sampai dengan sekarang. Apakah harapan sekolah itu dengan melaksanakan kurikulum 2013? Yaitu untuk memajukan pendidikan yang menuju keberhasilan belajar. Apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya? Seperti apa contohnya? Iya, karena kurikulum 2013 itu bisa menerapkan anak-anak untuk belajar mandiri. Bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Yaitu mempersiapkan semua administrasi yang termasuk seperti program tahunan, program semester, silabus, kurikulum, RPP. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Untuk interaksi guru sama dengan siswa waktu belajar dalam proses belajar mengajar, yaitu aktif. Karena apa dikatakan dalam aktif itu ada timbal balik antara anak dan mahasiswa, anak dan guru. Apakah ada kendala saat proses kegiatan belajar daring antara guru dan siswa? Lalu bagaimana solusinya? Ada. Karena apa? Kadang kalau kita sedang belajar daring, anak-anak ada yang tidak mempunyai paket. Jadi pasti anak-anak itu kan ada kendala, tidak bisa mengikuti pelajaran yang kita kasih. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Iya. Mengapa Bu? Karena kurikulum itu langsung menunjukkan apa yang kita inginkan, apa yang ada di dalam kurikulum K13 itu langsung nyata, dan anak-anak harus bisa belajar mandiri. Apakah ada kendala yang dirasakan Ibu dalam pelaksanaan kurikulum 13? Bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Ada, karena setiap kita belajar dari kurikulum K13 itu ada anak-anak yang tanggap dan ada anak-anak yang tidak tanggap. Jalan satu-satunya untuk kita mengambil solusi bagi anak yang ketinggalan, kita panggil dia belajar sendiri. Kita ajar sendiri dia dengan cara kita memberi soal sendiri. Apakah sebelum Ibu mengajar mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, atau harian? Contoh program apa yang sudah Ibu siapkan? Iya, yang saya siapkan ya seperti tadi program tahunan, program semester, silabus, RPP, kurikulum. Ya, itu yang kita siapkan. Apa yang Ibu ketahui tentang silabus dan RPP? Kalau untuk silabus itu rencana pembelajaran yang disiapkan, sedangkan untuk RPP itu pelaksanaan pembelajaran kelas. Apa manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Ya, untuk kita mengetahui batas-batas pelajaran. Jadi kita tuh mengajar tidak asal mengajar. Jadi kita tahu
hari ini kita pelajaran ini. Jadi kita ada RPP panduan. Nah, RPP itu kan untuk satu kali pertemuan. Kalau silabus itu sama seperti dengan kurikulum. Apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Silabus itu dibahas berdasarkan KKG dengan digugus. Dan apakah disesuaikan dengan kondisi peserta didik, Bu? Iya. Bagaimana cara Ibu mengadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Itu sesuai dengan yang ada di silabus itu ya. Jadi sesuai dengan ada yang di silabus, kita memasukkan dengan RPP yang kita buat. Jadi kita buat RPP itu harus berdasarkan dengan silabus dan juga dengan buku siswa. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya, Bu? Kayaknya itu ada hambatan kita membuat silabus. Makanya kita membuat silabus itu bukan kita sendiri-sendiri. Nah, kita diadakan KKG. Jadi kita bertanya dengan yang lebih mengerti tentang silabus. Apakah yang Ibu ketahui tentang RPP? RPP itu adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan 1 kali pertemuan. Itu yang ada di dalam kurikulum K13. Bagaimana jika proses pembelajaran tidak sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Itu jarang sekali yang terjadi. Karena apa? Setiap kita membuat RPP itu harus berdasarkan kurikulum ataupun silabus dan sesuai dengan buku apa yang kita beri, buku paket apa yang kita beri dengan anak didik kita. Apakah RPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum 2013? Iya, harus sesuai. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Pembukaan pembelajaran dengan cara kita menanyakan dengan anak-anak apa kabar. Sudah tuh kita anak-anak kita ucapkan salam selamat pagi atau membaca menurut agama, ya membaca doa menurut agama masing-masing. Model atau pendekatan atau strategi atau metode apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Ceramah. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Buku paket, buku guru, dan buku siswa. Media apa saja yang pernah Ibu pakai atau sering Ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran? Nah, itu media itu kita gunakan papan hitung karena kita mengajar anak kelas 1, jadi kita menggunakan papan hitung atau kita menggunakan huruf abjad. Abjad seperti A, B, C, D karena kita kelas 1 Bu ya. Nah, jadi itu yang kita gunakan. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Memberikan tugas. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Model kita memberi tugas atau kita ya kita memberi tugas tadi sama. Betul tadi boleh beli ya sama itu sebenarnya. Model penilaian apa? Model penilaian. Konten. Iya kita kasih nilai. Penilaian. Model jadi modelnya sudah kita memberikan tugas tadi jadi penilaian. Langsung kita kasih nilai kan? Iya. Remedi apa yang Ibu gunakan atau materi atau benda-benda seperti sapu, bunga dalam proses penambahan nilai? Yang kalau siswa sapu lidi. Selain itu, apakah Ibu menggunakan model penilaian lain? Ada ya, kita menilai anak murid itu tidak hanya dengan melaksanakan mengasih tugas,
dengan tingkah laku bisa kita nilai. Terus ya tingkah laku ditambah dengan tingkah laku murid itu sendiri. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya, Bu? Tidak ada. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Akhir untuk dalam tugas, mengerjakan tugas itu akhir dari mata pelajaran. Tapi kalau penilaian untuk diri dari siswa itu setiap hari kita bertatap muka. Apakah yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Tidak. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Tidak. Apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Semoga lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya. Saya ucapkan wabillahi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.